Kembali lagi di Love Yourself dan kita masih membahas bagaimana cara mengasuh anak-anak generasi alfa. Ternyata generasi alfa ini banyak sekali kelebihannya, kekurangannya juga, dan kita sebagai orang tua perlu melatih diri kita untuk mengasuh, untuk mendidik anak-anak generasi alfa dan juga melatih anak-anak kita di generasi alfa untuk menghargai sesama, terlebih menghargai Tuhan. Nah, Mhm. sekarang gimana caranya nih Bu Helena? Karena tantangannya pasti kayak tadi Bu Helena udah katakan mereka punya banyak akses, Iya, betul. budaya di mana-mana. Mhm. Caranya gimana cara kita Yang menolong paling mereka? utama adalah memang lagi-lagi give your time to your children, Mmm, to your child ya. Jadi kasih waktu. Bukan berarti juga kalau kita kasih waktu tuh kita harus berhenti kerja kali ya. nah iya, Iya kan karena Raja Salomo juga kan di buku Amsal pasal yang terakhir, ya kan dia kan tulis bahwa apa tuh perempuan yang cakap, istri yang cakap, istri yang cakap. ya kan? Saya baca pelan-pelan, loh istri yang cakap bekerja loh, Pagi-pagi dia udah iya kan? berangkat, udah Iya. mempersiapkan, Lalu dia, apa namanya, bisa menghasilkan uang. menghasilkan Untuk apa? Untuk membantu membantu orang-orang miskin dan membantu suaminya juga barangkali ya. mhm, Tapi yang saya maksud adalah kalau saya bilang kasih waktu pada anak-anak bukan berarti, saya harus berhenti bekerja, saya fokus untuk anak saya saja. Boleh-boleh aja sih, tapi saya pikir tidak harus begitu juga kok, mhm, gitu. Nggak harus begitu juga karena, fakta membuktikan bahwa, eee, apa namanya, ibu-ibu yang bekerja, anak-anaknya baik yang berhasil, iya banyak betul, berhasil dalam segala hal gitu, dan banyak juga ibu-ibu yang tidak bekerja sama sekali, artinya bekerja sih sebagai ibu rumah tangga di rumah dan memutuskan untuk tidak mempunyai penghasilan, anak-anaknya hancur banyak loh. nah, Banyak dan saya menemukan kasus itu kok. Saya menemukan kasus itu banyak sekali. Jadi karena tinggal di rumah akhirnya yang ada mereka bukannya memperhatikan anaknya, malah jadi aktif dalam kegiatan lain yang gak ada hubungannya yaitu nonton TV terus. bener, ya hal-hal yang nggak penting ya, Iya, iya, jadi lupa tujuan mhm, gitu. Jadi sebenarnya malah saya lihat banyak ibu-ibu yang bekerja, karena dia tahu saya punya waktu nggak terlalu banyak gitu kan, nggak dari pagi sampai sore, jadi dia bisa atur kapan saatnya saya punya waktu yang benar-benar ngobrol sama dia, bebas handphone, bebas semuanya gitu. Oke, jadi yang pertama adalah memang kan generasi alfa ini, sangat, rentan sekali untuk menjadi dalam tanda kutip "ateis" ya kan. iya, Sangat rentan sekali. Kenapa? Ya kondisi yang mengkondisikan itu, di mana anak-anak, apa namanya, lebih mudah terkontaminasi dengan konten-konten yang betul, justru berlawanan dengan nilai-nilai agama mhm, ya. Jadi saya pikir anak-anak sejak dini kita perlu latih untuk belajar agama. Jadi orang tua yang punya tanggung jawab, jangan lempahkan ini kepada gereja atau kepada guru di sekolah, nggak cukup. Nggak cukup. Jadi perlu ada pendidikan agama yang betul sesuai dengan apa yang kita anut, yang kita yakini sebagai keluarga ya. Kita kan pasti ingin anak kita akan bisa mewariskan agama yang kita sudah anut ini supaya mereka bisa lanjutkan untuk generasi berikutnya. Dan yang kedua adalah kemampuan mereka bersosialisasi ini memang perlu diwaspadai. Karena apa? Mereka udah terbiasa main game. Oke lah main game dengan teman sih, tapi teman virtual mhm, kan. Ya iya, nggak sih? nggak bertemu dengan secara langsung, Iya kan misalnya game apa sih, Mobile Legends mhm, misalnya gitu kan, yang satu di sana, yang satu di sini, dan dia tidak perlu, berlatih untuk bisa menjaga perasaan temannya kan. Dia kan yang kan ada adalah bermain menggunakan gadget ini supaya, apa namanya, bisa saling membunuh kah, atau saling mengalahkan, saling, apa tuh, menang-menangan kayak gitu. jiwa kompetisinya terlalu tinggi Iya, ya, tinggi dalam hal bermainnya. mhm. Nah, terus jadi kemampuan mereka bersosialisasi sangat rendah. Sangat rendah, kemampuan berbahasa mereka juga sangat rendah. Nah, jadi, orang tua memang perlu untuk kasih waktu berbicara sama mereka Mhm, dan pada saat berbicara, latihlah dengan kemampuan atau keterampilan, bersosialisasi yang sesuai harapan kita. Jadi kalau kita berbicara sama anak kita, pada saat kita ngobrol sama anak kita, biasakan kontak mata walaupun dia bayi. iya, Gitu. Jadi, itu kan keterampilan sosial yang perlu diasah kan. Banyak orang ngobrol tapi gini nih, "Iya, Fa, nah terus terus gimana?" Gitu kan. Emang enak kayak gitu? enggak dihargai rasanya, Sakit ya, iya, gitu kan. Oke, sekali-sekali okelah mungkin daripada kalian sibuk. Tapi kalau terus-terusan, ya pada saat kita kumpul semuanya pegang gadget, terus apa guna loh? mhm, Sama-sama kesepian dong kalau kayak gini. Nah, jadi memang kemampuan bersosialisasi ini harus dilatih, sangat, penting, bagi anak-anak generasi alfa.
Jadi ada waktu di mana mereka bisa bermain, ngobrol dan bercengkerama dengan orang tua, dan pada saat berbicara biasakan tatap mata, kontak mata dengan anak-anak. Jadi misalnya anak ketiga nih, lihatin anak kedua tuh. Jadi nak, kita perlu begini. Nah gitu, lihatin anaknya. Dan saran saya sih harusnya disiapkan mungkin kalau anak ketiga seminggu sekali ada dong 1 jam aja buat Bener. salah satu anak itu berdua aja sama dia gitu. Hanya berdua saja untuk ngobrol, ngalor ngidul, main, bercanda, atau kitik-kitikan terserah lah. Yang penting kita bisa ada komunikasi yang membuat hati kita terpaut di antara kita berdua gitu. Ada ikatan batin yang membuat dia jadinya pengen dengar dan mau bersahabat dengan kita. Walaupun kita nggak boleh juga merasa bersahabat lalu mereka kita izinkan untuk seenak-enaknya dengan kita. Kita harus biasakan memberikan pelajaran pada mereka untuk menghargai kita. Iya betul. Kalau kita nggak ajarkan mereka menghargai kita, nanti dia susah juga menghormati orang lain gitu. Apalagi orang yang lebih tua ya Bu Helena. Kadang-kadang ada orang tua saya juga bingung ya, kok anaknya panggil mamanya tuh nama mamanya, misalnya saya namanya Helen ya, tuh anaknya panggilnya Helen, Helen. Kok Helen sih anaknya panggil? Ini bukan budaya kita gitu. Iya. Dan yang kedua memang ada resikonya. Resikonya adalah anak ini akan sulit untuk menghormati orang lain, ya kan? Memang bersahabat itu berarti kita bisa saling mendengar, tapi bukan berarti kita membiarkan dia menyamakan kita dengan teman sebayanya, ya kan? Oke, yang berikutnya ini anak-anak generasi Alpha ini kan saya bilang tadi kan semua gampang. Bener, satu klik. Mau makan, mau baju, mau sepatu, mau semuanya ada sini, gitu kan? Mau hubungin papanya, klik gitu. Pa, mau wajah papanya, klik, video call langsung gitu. Jadi semua serba mudah. Akhirnya apa? Mereka biasanya memang punya daya juang yang rendah. Ya kan, mau ngerjain apa-apa nggak mau suruh baca dulu. Coba kamu ini ya nak, temukan misalnya jawaban dari percobaan ini misalnya. Dia akan cari tuh soal itu di screenshot lalu dicari ke situs-situs yang bisa memberikan jawaban. Dapat jawabannya, copy lagi pindahin ke sini. Jadi dia nggak berjuang untuk baca dulu gitu ya. Dan otaknya nggak dilatih untuk berpikir ya. Dan memang anak-anak generasi Alpha saya harus akui mereka sangat tidak suka untuk baca buku yang kayak gini nih, tertulis gini. Yang tercetak tuh mereka nggak suka banget. Mereka lebih suka disuruh nonton video. Ya kan? Jadi memang mama-mama, papa-papa yang punya anak generasi Alpha ya harus terbiasa juga menggunakan video sebagai pembelajaran gitu di rumah. Termasuk pembelajaran tentang iman, ya tentang agama itu ya, dan tentang nilai-nilai keluarga. Nah, ini loh, mama, papa sangat ingin kita jaga kejujuran ya. Misalnya gitu kan, temanya hari ini kejujuran. Minggu depan kita mau ajarin dia tentang integritas. Minggu depannya lagi kita mau ajarin dia tentang apa lagi yang dimiliki oleh keluarga ini. Misalnya kan tiap keluarga beda-beda kan. Ada yang menganggap bahwa nggak apa-apa kalau kita misalnya makan tuh sambil nonton misalnya. Tapi di keluarga kita enggak. Kalau pada saat jam makan, mama ingin, papa ingin, kami berdua ingin kita sama-sama duduk ya nak ya. Dan jangan pegang handphone, supaya kita bisa ngobrol. Khususnya kalau makan sore gitu misalnya. Nah itu kan nilai-nilai dalam keluarga. Nah itu perlu disampaikan gitu. Tapi kok di sana boleh, ya kan setiap keluarga punya nilai berbeda nak. Tapi kan ada nilai universal, contoh kejujuran, terus kesetiaan, Sopan sopan santun. santun. Nah itu kan nilai-nilai yang universal ya, artinya kemanapun anak ini pergi, dia pasti akan dihormati ketika dia jujur, ketika dia setia, ketika dia sopan kan kayak gitu kan. Itu harus disampaikan karena apa? Ini tidak menyajikan itu. Dan anak-anak juga nggak suka nontonnya kalaupun ada gitu ya. Kayak membosankan buat mereka ya. Iya, tapi kalau kita misalnya mengajar pada anak tentang sopan santun, tentang nilai-nilai yang dianut oleh keluarga kita, sambil menggunakan video akan lebih mudah. Jadi anak-anak terbantu, oh gitu ya, jadi kita nggak boleh ya pilih-pilih teman ya. Iya, siapa tahu orang yang kamu musuhi justru dia akan menolong kamu. Itu anak-anak perlu dengar, anak-anak perlu dapatkan dari para orang tua. Wah, ternyata banyak sekali caranya dan sebenarnya kayak tadi Bu Helena bilang, tidak susah asal kita sebagai orang tua punya keinginan dan punya waktu bukan jumlah waktunya tapi kualitas dari waktu bersama dengan Kalau ada anak-anak. kemauan pasti ada jalan. Nah, ya kan? kalau ada kemauan pasti Jadi ada itu tadi jalan. yang saya bilang tadi bahwa anak-anak di generasi Alpha ini kan sering terlalu dimanjakan lah oleh teknologi sehingga daya juangnya rendah gitu kan. Nah, gimana melatihnya? Ajak dia untuk biasakan tidak selalu menggunakan gadget pada saat mengerjakan PR misalnya gitu, ya kan? Misalnya pada saat anak-anak sedang mengerjakan PR untuk matematika,
Ya, handphonenya mama simpan dulu semuanya ya, IPA. Kita belajar pakai pakai buku dulu ya, kita lihat sama-sama gitu. Atau mungkin kita bikin percobaan misalnya merah dicampur warna dasar kuning tuh jadinya apa ya? Ah, buka di handphone. Jangan, nggak usah dibuka di sana tuh. Coba-coba. Coba dulu yuk. Ini krayonnya warna merah, campur krayon kuning. Warnanya apa tuh? Oranye, Mam. Ya udah, kita bisa lakukan percobaan misalnya gitu ya. Jadi lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan gerakan. Lebih banyak melakukan ya, bukan hanya sekedar imajinasi. Karena kan kalau kita menonton mungkin lebih banyak imajinasinya, tapi dilakukan bersama-sama ya Bu Helena ya. Iya, betul. Dan memang orang tua tuh nyaman sih kalau anak-anak belajar nggak berisik gitu Nah, kan, nggak banyak nanya-nanya, "Ma ini gimana? Ma ini gimana?" Sebel banget. Tapi kalau dia di kamar sendiri tenang, aduh, mama-mama bisa ini dong, bisa santai gitu. Tapi resikonya benar. gimana, ya kan? Jadi memang ada saatnya kita biarkan mereka, misalnya pada saat home learning gitu, mereka sedang komunikasi, tapi tetap harus dipantau. Apa sih yang mereka lakukan? Atau kalau mamanya papanya bekerja, pas pulangnya atau mungkin pas di kantor telepon, "Nak, tadi belajar apa tadi home learning?" Misalnya kayak gitu kan. Atau mungkin diganti besok pertanyaannya, jangan pertanyaan yang sama ya. Eee eee, "Ada yang bisa papa bantu nak untuk tugas kamu besok?" Gitu misalnya. "Oh Pak, tolong beliin ini Pak, tali Pak, kita mau bikin karya seperti ini," misalnya kayak gitu. Jadi terus di-follow up. Jadi biar jangan sampai anak itu nyasar. Ah, Ternyata ada kan anak-anak yang sampai tertidur selama home learning dari awal sampai akhir handphone-nya geletaknya begitu. Guru udah teriak-teriak misalnya, "Duni, Duni, Duni." Ada tuh, ini kasus. Iya wah. ada kayak gitu. Saya bilang, "Lah terus orang tuanya kemana ya? Orang tuanya kemana itu? Padahal orang tua di rumah loh, nggak kerja loh." Nah ini dia nih, kita sebagai orang tua jangan sampai kebablasan istilahnya Ya. membiarkan anak-anak kita. Saya jadi lihat di sini ada satu buku gimana Mhm. kita disuruh untuk mendidik dan membimbing anak. Ini Mhm. tulisan yang bagus banget dari Ibu Ellen G. White. Di sini dikasih tahu bagaimana cara kita mendidik dan membimbing Ya. anak-anak kita. Dan saya yakin ini adalah tulisan yang diilhami yang akan relate Iya. Itu masih sekarang masuk dalam berkepanjangan ini, ya. seri, Membina Keluarga kayaknya, masuk Masuk gitu. dalam satu seri dan ini Mhm. para pemirsa yang menginginkan buku ini bisa menghubungi IPH ya Bu Mhm Helena, mhm dan juga bila mana kesulitan bisa menghubungi kami juga. Dan Ibu Helena ini luar biasa, pembelajaran yang sangat bagus bagi kita, mhm mhm. terutama buat orang tua ataupun pengajar yang saat ini sedang mendidik anak-anak generasi Iya, alfa betul. dengan segala tantangan, tapi percayalah, setiap kemauan pasti ada jalan. Mhm mhm. Sekali lagi terima kasih Ibu Hela dan terima kasih juga kepada para pemirsa sekalian. Kita masih akan terus membahas bagaimana cara kita mendidik dan mengasihi anak-anak di episode berikutnya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.